Yesus yang luar biasa. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kita tadi sudah memuji Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita buka di dalam Markus. Ya. Kita buka di dalam Markus 14 ayat 43 sampai 45. Ya. Judulnya saudaraku Yesus ditangkap. Ya, Markus 14 ayat 43 sampai 45. Nah, saya bacakannya ayat 43. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan mencium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Ya, ini firman Tuhan yang kita sudah baca ya saudaraku. Kita pasti sudah tahu siapa Yudas. Yudas adalah salah seorang murid Yesus. Murid Yesus ya. Ia selalu berjalan bersama Yesus melayani jiwa-jiwa. Dan dia melihat sendiri bahwa Yesus banyak mengadakan mujizat ya. Ada yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kerasukan setan dilepaskan. Ya, Yudas melihat setiap hari bagaimana Tuhan bekerja pada saat itu ya. Dia kagum-kagum saudaraku. Tetapi kalau kita melihat ke belakangnya ya, tetapi itulah namanya manusia ya saudaraku ya. Manusia ini bisa jatuh ke dalam dosa ya. Kita tahu Yudas jatuh ke dalam dosa. Iya. Pada saat itu kita manusia ini pun bisa jatuh ya. Ada yang kita melihat orang yang tadinya sungguh-sungguh bertuhan bisa juga jatuh ke judi ya. Bisa juga jatuh mencuri. Akhirnya bisa juga jatuh membunuh ya. Sehingga memang manusia bisa jatuh ke dalam dosa ya. Sebagaimana Yudas ini pun saudaraku, dia yang begitu melihat bagaimana dia mengasihi Tuhan, bagaimana dia melihat pekerjaan Tuhan, tetapi bisa juga jatuh ke dalam dosa. Itu namanya masih manusia ya. Namanya kita masih ada di dalam dunia. Bisa itu terjadi ya saudaraku. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Yudas juga bisa mengkhianat ya. Dia bisa mengkhianat ya. Jadi kita pun saudaraku ya, juga kita pernah kita dikecewakan ya, ataupun kita pernah juga mengecewakan orang ya saudaraku. Ya bisa kita dikecewakan orang tua kita ya. Orang tua kita kadang tidak seperti hati kita kecewa ya. Kadang-kala sahabat kita juga tidak seperti yang kita harapkan, bisa kecewa ya. Jadi banyak hal yang membuat juga kecewa ya. Atau begitu juga saudaraku, saya saudaraku pernah dikecewakan oleh teman saya sendiri saudaraku ya. Teman saya waktu saya masih gadis saudaraku ya, kami sama-sama masih sekolah gitu ya. Karena depan rumah kami berseberang-seberangan dekat begitu ya. Kami kompak saudaraku ya sama teman ini ya. Kadang kami mau tidur sama ya, kadang mau makan bersama. Begitulah kalau bersahabat ya saudaraku. Tetapi sesudah beberapa tahun kemudian saudaraku, kami sudah sama-sama berumah tangga, dia datang lagi ke rumah saudaraku ya. Akhirnya dia menawarkan kepada saya, ayo kita sama-sama bekerja ya. Dia itu broker tanah ya saudaraku ya. Ayo ikut saya katanya. Ayo saya ikut saudaraku ya. Dengan ketulusan hati saya ikut. Akhirnya saudaraku rupanya dia menipu ya saudaraku ya. Menipu orang yang mau menjual tanah itu. Akhirnya diterimanya uang, ditandatanganinya begitu ya saudaraku. Akhirnya dia hilang saudaraku, pergi dia jauh. Jadi yang punya tanah ini datang kepada saya ya saudaraku.
Dia bilang, kau tiap hari sama, di mana dia? Saya nggak tahu dia di mana. Aku bilang, nanti kalau dia nggak dapat, kau yang saya penjarakan. Pada saat itu saya takut, saudaraku ya. Karena apa? Ini apa? Celanya bupati. Apa kalau di sini menantunya bupati ya? Jadi saya takut, saudaraku. Pada saat itu saya takut. Jadi karena saya takut, saudaraku, akhirnya ada saya selalu melihat ada ular ya di atas apa ini karena ketakutan. Itu rupanya gejala-gejala depresi ya, saudaraku ya. Saya pernah mengalami hal itu, saudaraku, gejala-gejala depresi ini ya. Saya takut, saudaraku, ada ular begitu ya. Akhirnya saya takut, saudaraku ya. Karena dibilangnya kalau tidak saya dapat, kau saya penjarakan katanya ya. Pada saat itu saya takut, saudaraku. Tetapi pada saat itu saya mempunyai Yesus. Pada saat itu saya sudah kenal siapa itu Yesus ya. Oh, saya pikir saya ada Yesus. Saya tidak bersalah. Teman saya tadi yang salah kan gitu ya, saudaraku. Saat itu saya berdoa. Saya berdoa selalu saya tengking dalam nama Yesus. Saya lagi masak, saya tengking lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya tengking selama 4 hari, saudaraku ya. Kalau pikiran itu datang, selalu saya tengking lagi. Pikiran itu datang, saya tengking lagi, saudaraku. Akhirnya 4 hari kemudian saya lepas, saudaraku ya. Perasaan takut itu hilang, saudaraku. Itulah sahabat sendiri bisa mengecewakan kita, bisa berbahaya sama kita ya, saudaraku ya. Maka sebabnya, saudaraku, di sini ya saudara banyak teman-teman ya satu kamar. Tetapi saudaraku, kalau kita berbuat baik, pasti yang datang baik. Pada saat itu mereka tidak bisa membicarakan saya. Karena apa, saudaraku? Karena terbukti saya tidak ada tanda tangan. Akhirnya dia bilang, kau tidak bisa kami salahkan, kau tidak ada tanda tangan, begitu ya, saudaraku ya. Makanya saudaraku yang Tuhan kasihi ya. Jadi sahabat pun bisa mengecewakan kita. Orang tua pun bisa mengecewakan. Ya, yang sudah berumah tangga, istri bisa mengecewakan, suami juga bisa mengecewakan. Tetapi yang tidak mengecewakan itu hanya Tuhan, saudaraku ya. Itu sebabnya, saudaraku, banyak kita belajar ya, bagaimana Yudas ini dia kita belajar dari kegagalannya ya, saudaraku. Apa yang Yudas lakukan ini ya kita belajar ya, saudaraku. Makanya tempat sendiri pun bisa mengecewakan kita, saudara ya. Makanya di sini ya, saudara banyak berdoa. Ya, lihat aja Yesus, bahwa Yesus itu yang tidak pernah mengecewakan kita ya, saudara. Yesus itu yang begitu baik, saudara. Dia baik, saudara ya. Makanya apapun yang terjadi pada saat ini, saudaraku, lihat bahwa Tuhan punya rencana yang baik atas manusia. Ya, saudara di tempat ini dia udah berdoa, baca firman. Ya, kalau di luar mungkin saudara tidak ke gereja ya, atau di rumah saudara happy aja ya, ikut teman, ikut teman judi, ikut teman sana nakal. Tetapi Tuhan tempatkan saudara di sini kesempatan saudara berdoa, baca firman. Akhirnya Tuhan mengasihi saudara sehingga nanti Tuhan akan menyatakan pertolongannya yang ajaib kepada saudara. Saudara percaya itu? Amin ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kenapa si Yudas ini jatuh, saudaraku? Yang ketiga kan uang, ya, saudaraku ya. Karena uang. Kita tahu Yudas menjual Yesus berapa, saudaraku? 30 keping perak. 30 keping perak. Ya, dijual dari Yesus. Kalau sekarang kita bikin tak berapa itu ya, tak 300 juta, tak berapa lah ya sekarang ya. Karena pada saat itu 3 keping perak itu sudah begitu banyak ya, saudaraku. Maka dia tergoda, pasti itu banyak ya, saudaraku. Kalau hanya 100.000, saya rasa dia tidak tergoda ya untuk menjual Yesus. Pasti uang itu begitu banyak, maka dia tergoda ya. Jadi sering sekali kita jatuh karena uang ya, saudaraku. Karena uang. Sering kali orang tidak dipercaya karena uang ya, saudaraku ya. Ada dulu waktu kami masih di Medan, saudaraku ya. Itu orang bisa jatuh karena uang ya. Jadi saudaraku, dia ini supir pribadi. Begitu sudah percayanya bos ini sama dia ya. Jadi sering dia disuruh, pergi kau ke sana ambil uang di bank ya, diambil. Pergi lagi ke sana ambil. Jadi dia udah bertahun-tahun bekerja sama bos ini. Bos ini